Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'il, amma ba'd. Ya, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan diskusi pada malam hari ini. Dan tak lupa pula kita berselawat kepada baginda besar Muhammad SAW serta para keluarganya dan juga para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman tidak tahu arah menuju ke zaman yang penuh dengan arah, hingga membawa ajaran yang kita kenal sebagai ajaran agama Islam itu sendiri, yang sampai sekarang mengalami perkembangan yang sangat berkembang. Ya, baiklah. Untuk mengefisienkan waktu, kami di sini yaitu akan membahas mengenai penyaluran sarana dan prasarana. Nah, dalam makalah kami di sini ada membahas mengenai 5 pokok pembahasan ya, untuk bagaimana caranya kita mengefisienkan daripada pemaparan materi itu sendiri. Sebelum saya melangkah kepada pemateri, nah juga baiknya saya akan memperkenalkan, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak bisa memiliki. Dengan saya sendiri yaitu Muhammad Bintoro. Nah, teman saya, perkenalkan, nama saya Siti Jumrana. Nama saya Syuhardani. Perkenalkan, nama saya Mirna. nah, untuk mengenai pokok pembahasan, yaitu poin pertama membahas mengenai konsep penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Nah, poin kedua, proses penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Poin ketiga, jalur pengiriman sarana dan prasarana pendidikan. Dan poin keempat, berbicara mengenai pengertian penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Poin kelima dan juga poin terakhir membahas mengenai pendistribusian perlengkapan sekolah. Nah, seperti saya katakan dari awal tadi, nah itu satu orang dia membahas satu pokok pembahasan. Saya di sini akan membahas poin pertama, yaitu konsep penyaluran sarana dan prasarana. Sebelum saya membahas pokok pembahasan itu sendiri, mungkin ada pengantar dari saya mengenai judul makalah yang kami bawakan, yaitu mengenai penyaluran sarana dan prasarana. Ketika kita mendengar kata sarana dan prasarana, kita tidak terlepas mengenai ketika kontekskan kepada pendidikan, yaitu kita berbicara mengenai jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ketika sarana itu sendiri dia bersifat jangka pendek seperti buku, bangku, dan papan tulis dan media-media lainnya dalam proses pembelajaran itu sendiri yang bersifatnya jangka pendek. Nah, ketika kita berbicara dengan prasarana, itu dia berbicara dengan jangka panjang seperti gedung, taman sekolah, lahan parkir, lapangan, dan lain sebagainya. Untuk poin pertama, yaitu membahas mengenai konsep penyaluran sarana dan prasarana. Itu sarana pendidikan, khususnya buku. Nah, kan proses penyaluran sarana buku, baik buku pendidikan atau buku jurusan dan juga buku bacaan itu sendiri. Nah, sarana buku itu sangat penting untuk menunjang bagaimana proses pembelajaran yang lebih baik dan efisien. Nah, tujuannya daripada penyaluran sarana buku itu sendiri yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
menciptakan pendidikan yang unggul dan juga menciptakan pendidikan yang memanusiakan manusia. Nah, untuk tujuan tersebut, itu pemerintah dari dulu hingga sekarang itu masih konsisten untuk menjalankan tupoksinya, yaitu dalam mencapai pendidikan itu yang lebih bermutu. Nah, itu dalam proses pemerintah itu sendiri, dia itu selalu yang namanya mengadakan penerbitan buku, pembelian buku, dan juga penyaluran buku-buku, baik buku tadi buku pendidikan atau buku bacaan itu sendiri, itu disalurkan kepada instansi-instansi pendidikan. Nah, yang terlibat di sini itu seperti SD atau MI, SMP atau MTS, dan juga SMU atau SMK, dan juga MA dan sederajatnya. Penyaluran sarana dan prasarana itu melibatkan dua belah pihak. Pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama itu siapa? Itu si penerima. Pihak pertama itu si pemberi. Nah, pihak yang kedua adalah si penerima. Contohnya ketika konteksnya dalam pendidikan misalkan, pemerintah itu adalah pihak yang pertama. Pihak kedua siapa? Itu lembaga atau instansi pendidikan itu sendiri. Nah, itu sebenarnya hanya sebagai sampel atau contoh sederhana saja. Mungkin untuk yang lebih jelasnya bagaimana mengenai pihak pertama dan pihak kedua, itu dia masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu berbicara tentang proses penyaluran sarana dan prasarana. Nah, untuk mengefisienkan waktu, mungkin saya persilakan kepada teman saya, yaitu saudari Siti Jumrana. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Bintoro telah mempersilahkan saya untuk membahas materi kedua, yaitu proses penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Penyaluran sarana dan prasarana pendidikan meliputi 3 kegiatan pokok, yaitu yang pertama penyusunan alokasi, yang kedua pengiriman, dan yang ketiga penyaluran. Jika dilihat dari perspektif manajemen, maka penyaluran terbagi atas 3 kegiatan, yaitu perencanaan penyaluran, pelaksanaan pengiriman, dan monitoring penyaluran. Penyusunan alokasi dan penyerahan merupakan tanggung jawab pihak sumber atau yang berkepentingan. Sedangkan pengiriman merupakan tanggung jawab pihak penyalur atau pihak ketiga. Pekerjaan penyaluran meliputi penyusunan rencana kerja dan syarat-syarat RKS yang memuat persyaratan umum, persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan lain-lain. Dalam persyaratan teknis itulah sistem alokasi, nama, dan jumlah sarana termasuk tata cara penerimaan dicantumkan. Jika penyalur bertanggung jawab atas pengemasan, maka tata cara pengemasan harus pula dicantumkan. Pekerjaan pelaksanaan penyaluran atau pengiriman mulai dilakukan apabila pihak ketiga telah dilibatkan, misalnya setelah pemasangan pengumuman tentang akan adanya pelelangan atau setelah penunjukan. Pada tahap yang menjadi tanggung jawab pihak pertama adalah menemukan pelaksanaan penyaluran yang dapat bekerja dengan baik, sedangkan pengawasan penyaluran dilaksanakan sejak awal perencanaan penyaluran mulai dari penyusunan alokasi sampai serah terima sarana, yaitu penyusunan alokasi itu akan dikirim jadwal pengiriman, pengemasan, pemuatan, penerimaan, dan pelaporan. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan itu dengan baik,
Maka, para petugas harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang penyaluran baik konsep, teori, maupun praktiknya. Sekian dan terima kasih. Saya persilahkan kepada Saudari Syuhardani untuk melanjutkan materinya. Saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu jalur pengiriman sarana dan prasarana pendidikan. Pada dasarnya, ada dua jalur pengiriman, yaitu pengiriman langsung dan pengiriman tidak langsung. Pengiriman langsung berarti sarana dari proyek dikirim langsung ke pemakai. Misalnya, sarana dari proyek dikirim langsung ke SD, SMP, dan SMA di seluruh pelosok tanah air. Pengiriman tidak langsung adalah pengiriman sarana di mana sarana tersebut belum sampai ke sekolah atau pemakai, justru terlebih dahulu mampir di beberapa terminal. Misalnya, mampir di kantor wilayah atau Dinas Pendidikan Provinsi, Kandepdikbud Kabupaten Kota atau Dinas Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kandepdikbud Camat atau Kepala Seksi Pendidikan Dasar atau UPTD. Di antara proyek-proyek yang ada yang memberikan proyek penyaluran sarana di daerah walaupun belum memadai. Dalam praktiknya, biaya tersebut pada umumnya belum memenuhi sasaran. Jika hal ini terjadi dalam praktiknya, maka kepala sekolah yang bersangkutan dipanggil untuk mengambil sarana, dan biaya pengangkutan sarana biasanya ditanggung oleh sekolah. Satu hal yang juga biasa terjadi, yaitu bahwa jumlah sarana yang terdapat dalam kemasan tidak sesuai dengan jumlah yang ada pada dokumen. Biasanya jumlahnya kurang. Kekeliruan ini mungkin saja terjadi pada proses pengemasan pertama, yaitu di percetakan atau pengemasan oleh ekspeditur, atau waktu repacking di daerah. Kondisi geografis dan iklim merupakan tantangan besar dalam penyebaran sarana, sehingga sarana yang telah dijadwalkan tidak sampai pada waktunya. Masih banyak hal-hal yang menyebabkan tidak sampainya sarana kepada si pemakai dalam jumlah yang benar, keadaan yang utuh, alamat yang tepat, dan waktu yang tepat. Sebagian sarana tersebut menumpuk di gudang, menunggu iklim yang cocok, biaya yang cukup, dan sarana pengangkutan yang tersedia, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Hari ini saya akan menjelaskan pengendalian penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pengiriman sarana hasil proyek di lingkungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim pengendali pengiriman sarana tingkat pusat yang bertugas mengkoordinasikan kemacetan dan hambatan lainnya, menyiapkan tanggapan tentang pengiriman sarana, dan menyiapkan saran-saran kepada pimpinan kementerian tentang penyempurnaan pengiriman sarana tersebut. Dalam mekanisme tersebut ditetapkan bahwa sarana yang dikirimkan apakah secara langsung atau melalui aparat di kantor wilayah Dinas Pendidikan Provinsi. Data yang disampaikan proyek pada tim pengendali adalah meliputi data jenis yang dikirim, jumlahnya, biaya pengiriman, alokasinya, waktu pengiriman, dan nama alamat lengkap ekspeditur pelaksanaan pengiriman surat sarana prasarana tersebut. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa di tingkat provinsi dibentuk bagian perlengkapan, di tingkat kabupaten atau kota dibentuk subbagian yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan penyaluran sarana dan prasarana pendidikan di daerah. Dengan demikian, pembangunan penyaluran sarana dan prasarana daerah seluruhnya ditangani oleh aparat yang relevan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas poin bagian E, yaitu pendistribusian perlengkapan sekolah. Pendistribusian atau perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seseorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Dalam prosesnya ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu ketepatan barang yang disampaikan baik jumlah maupun jenisnya, ketepatan sasaran penyampaiannya, dan
ketepatan kondisi barang yang disalurkan dalam rangka itu paling tiga hal yang sebaiknya ditempuh oleh bagian penanggung jawab atau penyimpanan atau penyaluran, yaitu yang pertama penyusunan alokasi barang, kedua pengiriman barang, ketiga penyerahan barang. Untuk dikatakan secara efektif dalam pendistribusian harus memenuhi beberapa asas pendistribusian. Adapun asas-asas pendistribusian yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama asas ketepatan, asas kecepatan, asas keamanan, dan asas ekonomi. Barang yang telah diinvestasi oleh panitia pengadaan setelah kebenarannya diperiksa berdasarkan daftar yang ada pada surat pengantar, tidak berarti semua personil sekolah dapat menggunakan secara bebas. Barang-barang tersebut perlu diatur lebih lanjut untuk memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban apabila pendistribusian tidak diatur dengan sebaik-baiknya. Pengelola perlengkapan sekolah akan mengalami kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban. Ya baiklah, kita sudah berada di ujung pembahasan, yaitu penutupan itu sendiri. Ya, mungkin ada yang kurang, pasti juga ada yang kurang, karena pengetahuan itu tidak ada yang namanya ujung pangkalnya, itu selalu mempunyai sifat kurang, dan kurang. Dalam pembahasan kami tadi yang berbicara mengenai penyaluran sarana dan prasarana. Nah, baiklah, untuk teman dan pesan kami untuk teman-teman generasi muda khususnya, yaitu bagaimana caranya kita untuk tetap bisa berpikir positif dan juga melakukan karya-karya, karena hidup ini sangat singkat. Ketika kita tidak melakukan karya itu sangatlah rugi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan burung terbang karena sayapnya, manusia berbicara karena cakrawalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.